Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Abdul Rafiq ingin mereview sesi 13. Agenda hari ini: satu, tipe menulis, pola pikir, tulisan ilmiah versus non ilmiah dan jenis-jenis, direktori dan teknik menulis. Tipe menulis macam apa dirimu? Penyelam bebas, tukang jahit, sang perencana dan arsitek. Sekarang pikirkan. RAFT, role, peran, audience. Saya menulis untuk siapa, format, jenis tulisan macam apa yang saya buat, topik saya ingin membahas soal apa. Di sini kita ada contoh dari Wattpad. Rule, peran, saya menulis untuk audience, target, terus format teks yang dipakai, apa yang ingin saya sampaikan, topiknya. Apa tulisan ini termasuk ke dalam kategori karya atau artikel ilmiah? Kita lihat sini bagaimana dengan teks ini. Ingat RAFT, ada contoh gambarnya. Di sini ada abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan, menjelaskan motif, pengalaman, dan interaksi sosial dalam komunikasi sosial remaja dan pada pelajar SMA. Itu bisa dibaca lagi. Terus, tahukah kamu perbedaan antar tulisan ilmiah dan non ilmiah? Kita bandingkan atau kita versuskan. Tulisan ilmiah versus non ilmiah. Kita yang menjelaskan dulu dari tulisan ilmiah. Yang satu, formal. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menjelaskan. Yang satu lagi impersonal, lazimnya tanpa subjek, tokoh tentunya tidak ada saya, gue, ataupun aku di dalamnya. Itu ilmiah. Didukung oleh bukti. Yang terakhir ini argumentasi harus didukung bukti yang kuat. Non ilmiah adalah informal. Gue cewek yang suka main basket, suka ngemil, dan pandai bergaul. Itu kalau non ilmiah. Yang kedua itu personal. Lazimnya ditandai penggunaan kata sapa, saya, gue, aku, atau penanda pembicaraan yang lain. Yang ketiga itu yang terakhir tidak perlu bukti, tergantung pendapat tokoh yang tidak mesti begitu benar. Itu non ilmiah. Tepatkah kita menulis dalam esai saat saya berusaha ketika membuat sebuah tulisan ilmiah? Kurang tepat. Penyebabnya, dalam esai saya ini saya berusaha. Bisakah kamu mengubahnya agar sesuai kaidah tulisan ilmiah? Cara mengubahnya menjadi ilmiah, esai ini berusaha. Perankan gaya menulis impersonal. Lihat gambar sini. Bagaimana dengan kalimat tanya retorik? Bagaimana mungkin ini terjadi? Apa tulisan bergaya ilmiah saat kita menggunakannya? Ya, ideal formalisasi ulang kalimat. Salah satunya alasannya ini bisa terjadi agar tulisannya bernuansa ilmiah. Kita lanjut ke karya tulis ilmiah versus non ilmiah lagi masih. 1. Pembaca, 2. Isi, 3. Struktur, 4. Pola, 5. Tata bahasa, 6. Ragam tulis. Bisa dilihat. Di sini udah dilihat. Pembaca, akademisi, terpelajar, keluarga, teman umum. Terus pemikiran serius, hasil riset, biasanya dialog menghibur. Yang ketiga itu kalimat kompleks tertata rapi, kalimat sederhana atau bebas. Terus tunggal itu beragam, atau buku baku, terkalimat bisa tidak baku atau tidak baku, bisa frasa. Terus kalau misalnya karya ilmiah itu biasanya ilmiah dan teknis. Kalau misalnya format pendek, idiom dan vocab. Terus kita lihat macam-macam. Nah, di sini ada apa nih? Maka bolehkah kalian menggunakan bahasa seperti di atas tulisan ilmiah? Macam-macam TTM ilmiah. Ini enggak deh. Terus ya tidak, sekalipun kamu ingin kreatif jangan pakai kata slang kecuali bagi penelitian. Kepo lebih baik daripada kudet. Bahasa gaul kids zaman now, mager, PHP, slow, curcol, kudet. Bagaimana dengan penggunaan ekspresi bahasa seperti di atas? Itu bisa dilihat. Tidak kecuali idiom bagian dari contoh tulisan berkonteks ilmiah. Lihat ada contoh-contoh ungkapan sini dan ungkapan idiom. Kita bisa lihat gambarnya. Lalu ke format terlengkap versus pendek. I have. Di sini nih ada tuh. I would, I had jadi I had, you are jadi you are, you hype jadi you'd, you will jadi you'll, you will you'll, that's will, that's ill. Begitu dah. Kita lihat di situ ada contoh-contohnya. Oke. Ingat, jangan pernah menggunakan format pendek kecuali bagian dari
sampel ilmiah. Nah, tahukah kamu jenis-jenis tulisan ilmiah? Jenis-jenis tulisan ilmiah kayak makalah, laporan penelitian lapangan, buku pelajar, resum dan resensi, review buku, modul dan sebagainya tuh. Lihat, di sini ada contoh-contohnya. Di sini ada artikel ilmiah directory. Biasanya ada di Scholar, Google.co.id. Ada ini kita bisa lihat di situ. Artikel ilmiah directory itu kayak mencari dokumen-dokumen ya, jurnal seperti jurnal vicom.org. Di sana tuh kita bisa lihat artikel ilmiah directory, masih itu contoh-contohnya websitenya. Kayak di sini kayak makalah ada, kayak skripsi, contoh skripsi juga ada, kayak artikel juga ada. Artikel ilmiah strukturnya judul, abstrak atau kunci, pendahuluan, metode penelitian, hasil, pembahasan, kesimpulan, daftar acuan, lampiran, ucapan terima kasih. Kalau naskah itu pendahuluan 10% naskah, metode itu 15, hasilnya 35, pembahasannya 35, dan acuannya 5%. Terus standar total katanya 4.000-an, 4288 sampai 7275 kata. Artikel ilmiah judul, ilmiah yaitu judul. Tuh kita bisa baca. Konstruksi identitas melalui stories Instagram, kalangan kelas menengah, peran teknologi komunikasi dalam interaksi ayah dan anak, studi kasus interaksi melalui smartphone, kasus sosial masyarakat terhadap alam gunung berapi, model komunikasi sosial remaja melalui media Twitter. Ini judul-judul artikel ilmiah. Terus kita masih ke judul nih ya. Kita bisa lihat di sini membuat judul yang efektif. Jawab pertanyaan berikut. Artikel saya tentang apa? Artikel tentang efek aplikasi mobil terhadap kemampuan menulis bahasa Inggris. Metodenya apa yang digunakan? Kita bisa lihat. Gunakan jawabanmu untuk membuat kata kunci efek aplikasi mobile, kemampuan menulis bahasa Inggris, kualitatif, studi kasus, mahasiswa Institut STM Bekasi. Artikel ilmiah judul kita bisa lihat di sini judulnya tuh. Terus artikel ilmiah judul langkah-langkah menulis judul yang efektif. Masih yang tadi formula, terus ulang kalimat, efek aplikasi mobil terhadap kemampuan menulis bahasa Inggris, mahasiswa Institut STM Bekasi, sebuah studi kasus, harus 15 kata. Artikel ilmiah abstrak. Abstrak itu topik yang satu abstrak idealnya pendek namun menjadi ringkasan artikelmu. Buatlah abstrak setelah menyelesaikan penulisan artikel, poin-poin yang perlu dipertimbangkan, topik atau masalah yang diinginkan diinvestigasi atau dipecahkan. Yang kedua itu tujuan studi, yang itu penulisan artikel, metode yang digunakan dalam studi, daftar temuan dan simpulan, saran, rekomendasi atau kontribusi hasil studi. Artikel ilmiah abstrak tuh contohnya. Periksa abstrak ini topik, masalah, tujuan, metodologi, metode atau temuan, simpulan. Di sini kita lanjut lagi, apa perbedaan antara metodologi dan penelitian atau kualitatif dan kualitatif. Artikel ilmiah metodologi, data disajikan dalam bentuk angka, tabel. Tuh ada tabel, ada kuantitatif, kualitatif, bisa dilihat apa perbedaannya. Nih. Kita ambil contoh dulu, data disajikan dalam bentuk angka dan tabel. Dan yang kualitatif itu data disajikan dalam bentuk paparan, kata-kata detail sesuai bahasa dan pandangan informan. Yang kuantitatif itu analisis dapat diperlakukan di akhir pengumpulan data. Analisis dapat dilakukan sejak awal ke turun lapangan. Kita bisa lihat tuh. Dan artikel daftar acuan, cara menulis referensi. Kita bisa lihat di model API dan MLA, bisa lihat di situ. Terus lagi, dan cukup sekian review tugas dari sesi berapa ini? 13. Maaf apabila kurang sempurna penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.